warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felita Rezaria di 202410715113 dari kelas F4A1. Sini saya membuat laporan tugas akhir analisis dan desain berorientasi objek dengan judul Sistem Peminjaman Ruangan. Di sini karena kita masih menggunakan manual, usulannya saya menggunakan sistem dengan alur mahasiswa atau dosen membuka aplikasi atau web, lalu login. Di beranda, mereka memilih menu ruangan, lalu cek jadwal dan ketersediaan. Takut ada yang bentrok atau ya kalau ada bentrok aja. Terus mereka memilih ruangan dan klik booking. Nah, setelah klik booking ini, dia disuruh mengisi formulir. Lalu kalau udah submit, kalau ya ini di validasi dulu yakin atau tidak. Kalau tidak dia bakal balik ke halaman data ruangan. Kalau yakin dia akan meminta verifikasi dari staf BAA. Nah, kalau misalkan ada, dia akan disimpan data formulir dan diupdate datanya di web atau aplikasi itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah dia langsung update status pengajuan aja. Lalu memberikan notifikasi kepada mahasiswa atau dosen dan mahasiswa atau dosennya menerima notifikasi. Ini ada use case diagramnya. Nah, use case diagramnya ini untuk activity diagramnya, menerima notifikasi dan mengelola dan update data. Ini sequence diagramnya, login. Mana? Login, melakukan booking ruangan, menerima notifikasi, mengelola dan update data. Nah, untuk kelas diagramnya seperti ini. Ada mahasiswa atau dosen, peminjaman, staf BAA, ruangan. Set diagramnya ada login, booking ruangan, verifikasi staf BAA, dan update data. Ini untuk deploy diagramnya, ini aplikasi servernya, nama aplikasi sistem peminjaman ruangan, ini database-nya, ini device-nya. Untuk perancangan database seperti ini ada primary key dan foreign key-nya. Primary key ada ID user, ID staff, ID peminjaman, nomor ruangan. Foreign key-nya di peminjaman ada ID user dari mahasiswa dosen dan nomor ruangan dari ruangan. Di sini sebenarnya itu kalau di peminjaman bisa masukin nama staff yang memverifikasi, cuman opsional. Jadi mau dimasukin apa enggak ya terserah. Jadi saya nggak mau masukin. Jadi ya udah. Terima kasih. Lalu ini interface-nya yang terakhir nih. Halaman loginnya, halaman beranda untuk mahasiswa atau dosen. Ini untuk memilih ruangannya. Nah, ini halaman booking ini mengisi formulir. Ini halaman notifikasi. Ini halaman dashboard staff BA untuk izin ditolak atau diterimanya itu sebelum dimasukin ke data dan memberikan notifikasi. Lalu ini verifikasi peminjaman seperti ini. Ini halaman kelola dan update data peminjamannya. Tuh ada apa nih? Edit, bentuk edit sama tong sampah ya jika mau menghapus. Jadi mahasiswa atau dosen juga harus mengkonfirmasi jika kelas sudah digunakan. Pasti di formulir itu dikasih tanggal, jam mulai jam selesai tadi, makanya staf BA ini juga harus mendapatkan notifikasi untuk ini sih ngingetin jadwal penggunaan. Kalau di jam segitu berarti kelas seharusnya sudah kosong di jam segitu lewat 1 seperti itu. Untuk penutupnya Bapak, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem peminjaman ruangan berhasil dirancang menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis dan Design atau OAD. Perancangan sistem telah menghasilkan beberapa model UML yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram, deployment diagram, serta perancangan database dan rancangan antarmuka atau interface. Seluruh diagram tersebut saling mendukung dan menggambarkan proses bisnis sistem. Mulai dari proses login, peminjaman ruangan, verifikasi oleh staf BA, hingga pemberian notifikasi kepada pengguna. Dengan ada perancangan ini diharapkan sistem mampu membantu proses peminjaman ruangan menjadi lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem juga
dapat mempermudah mahasiswa atau dosen dalam melakukan peminjaman ruang serta memudahkan staf BH dalam melakukan verifikasi dan pengelolaan